Oke, teman-teman, di sini kita akan bahas mengenai op-amp ideal ya. Jadi, saya langsung saja. Ada 3 karakteristik dari op-amp ideal ya. Yang pertama adalah uh, open loop gain-nya ya, atau A-nya itu tak hingga. Jadi, maksudnya di sini adalah penguatan yang terjadi atau gain-nya bisa sampai berapapun, tidak terbatas. Yang kedua, resistansi inputnya tak berhingga, RI-nya tak hingga ya. Yang ketiga adalah resistansi outputnya juga tak hingga. Nah, karakteristik inilah yang kemudian menyebabkan ada syarat ya, syarat op-amp ideal yang akan segera kita bahas ya. Oke, op-amp ideal ya. Nah, untuk memahaminya, jadi di sini teman-teman saya sudah punya op-amp ya, gambar segitiga ini. Kemudian pada terminal inputnya kita pasang tegangan positif ya, kita pasang ke negatif. Ini kita sebut sebagai, misalkan kita sebut V1, kemudian dari sini ini kita sebut V2 ya, terhadap referensi ini ground-nya, ground. Kemudian pada yang ini kita sebut sebagai V output. Nah, syarat op-amp ideal itu ada 2 ya. Jadi yang pertama itu menyatakan bahwa arus pada, saya tulis dulu ya, arus pada kedua input op-amp ya, itu sama dengan 0. Nah, pada kasus ini, teman-teman, misalkan saya sebut ini sebagai I1 ya, sama dengan 0. Ini juga I2 sama dengan 0. Gitu ya, ini syaratnya. I1 sama dengan 0 dan I2 juga sama dengan 0. Oke, kita kotakin dulu ya, biar nggak hilang. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah tegangan di terminal input ya, terminal input ini juga sama dengan 0. Jadi VD ini sama dengan 0. VD itu apa? Ini VD ya, tegangan di sini VD. Sementara si VD sendiri itu adalah beda antara V2 minus V1 ya. Atau dengan kata lain, karena ini sama dengan 0, maka kita tulis V2 ini harus sama dengan V1. Nah, kita sudah dapat ya 2 syaratnya. Ini yang menjadi kata kunci nih, teman-teman. Apapun persoalan tentang op-amp, ini harus kita pakai nih, 2 ini ya, op-amp ideal. Oke, biar tidak berlama-lama, kita langsung ke contoh soal ya. Ini teman-teman boleh langsung juga ikut membuat soalnya ya. Ini saya tulis dulu. Sorry. Oke. Nah, contoh di sini ya. Contoh. Nah, misalkan kita punya suatu op-amp ya yang dirangkai seperti ini ya. Jadi ini adalah si op-amp-nya. Ini kutub negatif, ini positifnya. Kemudian dia dihubungkan begini dengan suatu resistor di sini ya. Oke, begini kira-kira gambarnya. Oops, sorry. Nah, ini begini. Nah, ini adalah si outputnya. Kemudian ini dihubungkan dengan suatu resistor juga di sini ya. Begini. Kemudian yang bagian kutub positifnya dihubungkan dengan suatu sumber tegangan ya di sini. Plus minus ini 1 volt. Kemudian begini gambarnya. Ini ground. Nah, di sini dipasang suatu sumber tegangan plusnya di atas. Ini 3 volt. Nah, kemudian yang ini adalah 4 kilo ohm, yang ini 10 kilo ohm. Ya. Nah, kita diminta berapakah ya, di sini ditanya berapa nilai dari V0. V output ya. Ini adalah si V0-nya. V0 dari sini sampai ke sini.
Nah, kita akan mengerjakan dengan menggunakan dua syarat ini ya. I1, I2 sama dengan 0, dan V1 sama dengan V2. Oke, solusinya. Nah, saya pakai tinta warna hijau ya, untuk membedakan. Di sini kita lihat ya teman-teman, kita punya input, ya, saya sebut sebagai V2. Ya, sehingga kita terapkan syarat kita ya. Tadi kan arus yang di sini ya, ini I di sini tuh sama dengan 0, I di sini juga sama dengan 0 ya. Nah, ini berarti arus yang di sini itu sama dengan arus yang ke sini sama dengan arus yang ke atas. Ya. Jadi misalkan saya sebut sebagai I1, ini juga ya I1 gitu ya. Sehingga bisa ditulis karena syarat I1 sama dengan I1 ya pada op-amp ideal ya. Oke, sehingga kita dapatkan di sini, ini harus sambil lihat gambar ya. Arus masuk sama dengan arus keluar nih. Arus masuk sama dengan arus keluar berarti 3 volt ya, ini kutubnya positif di sini. Berarti kita tulis ini pakai hukum Ohm ya. Kita juga sini tulis dulu ya, terapkan hukum Ohm ya. Jadi 3, nah arus yang di sini tadi ya, arus yang ini, yang ke sini 3 minus V1 per 4 kilo ohm ya sama dengan arus yang keluar berarti ini V1 V1 ini adalah V0 ya. Berarti ini V1 minus, kan ini adalah arus yang mengalir ke sini ya. Minus V0 per 10 kilo ohm. Ya, ini kita bisa sederhanakan menjadi, ini kilonya bisa hilang ya, sama-sama kilo dibagi 3 minus V1 per 4 sama dengan V1 minus V0 per 10. Nah, ini kita buat sebagai persamaan 1 ya. Kemudian kita terapkan lagi syarat yang kedua ya. Di sini op-amp ideal adalah V1 sama dengan V2 pada gambar ini ya. Terapkan V1 sama dengan V2. Nah, kita lihat berapa nilai V1 di sini kan ini arusnya mengalir ya, berarti ini tegangan V1 itu sama dengan V2 adalah 1 volt ya. Jadi bisa ditulis di sini ini sama dengan 1 volt. Ya, ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, kita ganti ya. Jadi V1-nya adalah 1 volt ya, berarti ini maka kita substitusi ya. Substitusi ya. Persamaan 2 ke persamaan 1 sehingga kita dapatkan adalah 3 minus 1 per 4. Kita dapatkan 3 minus 1 per 4 ya sama dengan 1 minus V0 per 10. Kita kali 3 minus 1 2, berarti jawabannya adalah 2 per 4 ya. Sama dengan 1 minus V0 per 10. Saya buat ke sini. Sehingga kita dapatkan setengah ya. Setengah sama dengan 1 minus V0 per 10. Kali silang berarti 10 sama dengan 2 minus 2V0. Atau 2V0 sama dengan 2 minus 10. 2V0 nya sama dengan minus 8. V0 nya kita dapat sama dengan minus 4 volt. Nah, begitu ya teman-teman, tidak susah, sangat mudah sekali ya. Ini kita sudah dapatkan. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silakan komentar.
Nanti sebisa mungkin saya bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.